Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah ya, sehat semua ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa ya selalu mematuhi protokol kesehatan ya, anak. Iya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelasnya Rizky untuk memimpin doanya dulu ya. Siap, Ibu. Nah, baik kawan-kawan, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Iya, terima kasih Rizky atas memimpin doanya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Ada, Bu. Siapa yang tidak masuk itu? Ada, Bu. Ada keterangannya apa? Izin, Bu. Izin, baik. Urusan ya. Ya, baik. Pertama-tama sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin tanya dulu sebelumnya. Ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Minggu lalu itu kita bahas tentang persebaran fauna di Indonesia ya. Sekarang Ibu tanya Rizky, persebaran fauna Indonesia itu terbagi menjadi berapa wilayah, Rizky? Saya ingatnya cuma 2, Bu. Apa-apa saja itu yang kamu ingat itu? Indonesia Barat dengan Tengah. Yang lain, Cici, Indonesia bagian apa lagi satunya? Lain Barat? Bagian timur, Bu. Iya. Oh iya, timur. Saya lupa, Bu. Ya. Fauna di Indonesia itu terbagi menjadi 3 wilayah. Ada Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Oke, Endang. Masih ingat fauna di Indonesia bagian barat itu apa-apa saja hewannya? Nggak ingat, Bu. Cuma bagian tengah. Tengah. Ya. Anoa. Ya, bagus sekali, Endang. Eko, untuk fauna Indonesia bagian barat masih ingat apa-apa saja hewannya? Ingat, Bu, banyak, Bu. Apa? Ayo. Harimau, gajah, orangutan, badak, itulah, Bu. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Eko. Kemudian fauna bagian timur ada yang masih ingat? Ingat? Fauna bagian timur, fauna Indonesia bagian timur ingat? Burung cendrawasih benar nggak, Bu? Iya benar, burung cendrawasih itu di Papua ya. Baik. Ingat itu aja, Bu. Ya bagus Rizky. Terlihat semuanya? Sudah, Bu. Ya, hari ini kita belajar tentang konservasi flora dan fauna di Indonesia ya. Iya. Manfaat kalian untuk mempelajari pelajaran pada hari ini supaya kalian itu dapat mengetahui upaya apa saja yang dapat kalian lakukan untuk mengkonservasi flora dan fauna di Indonesia. Baik, ya ini ada tujuan pembelajarannya hari ini. Iya, yang pertama itu melalui kegiatan diskusi peserta didik mampu menyebutkan upaya konservasi flora dan fauna ya dengan. Assalamualaikum. Maaf baru datang. Iya, Pipin, kenapa terlambat, Pipin? Tadi ada kendala, Ibu, untuk ininya, jaringannya, Ibu. Oh iya, ya nggak apa-apa ya. Kamu lanjut aja ya, memperhatikan yang Ibu sampaikan. Baik, untuk tujuan yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis upaya konservasi flora dan fauna di Indonesia dengan baik. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu membuat poster kampanye konservasi flora dan fauna di Indonesia ya dengan baik ya. Kemudian pembelajaran kita hari ini yaitu Project Based Learning atau PJBL. Jadi di mana kalian nanti akan berdiskusi secara berkelompok. Kemudian setelah kalian bekerja secara kelompok, nanti kalian akan membuat sebuah proyek atau karya ya yang sudah Ibu persiapkan dalam LKPD
Ibu bagikan di Google Classroom. Udah dicek tadi malam bahan ajar dan LKPD-nya? Sudah Ibu, sudah dilihat, sudah dibaca. Iya, jadi seperti itu. Sekarang Ibu mau tanya nih, apa upaya yang dapat kalian lakukan untuk mengatasi kepunahan flora dan fauna sebagai pelajar? Apa upaya yang dapat kalian lakukan? Ayo, Pipin, upaya apa yang dapat kamu lakukan untuk mengatasi kepunahan sebagai pelajar? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Saya tuh paling nggak suka Ibu kalau melihat orang itu lagi nembak burung kah apa kah. Kadang itu saya sering negur mereka Ibu. iya bagus. Kamu menegur ya, itu salah satu upaya juga. Kemudian, Eko, apa upaya yang dapat kamu lakukan, Eko, untuk mengatasi kepunahan flora dan fauna? Saya mau kampanye di medsos saya, Bu. Kebetulan saya banyak followernya, Bu. Iya bagus, kamu bisa mengkampanyekan itu di Instagram kamu ya, di media sosial kamu. Yang lain, Enda atau Cici? Saya Buat sama post juga yang Bu, kayak besar, Eko Bu. Bu. Oh iya, Saya lebih banyak followernya Bu. Jadi saya bikin campaign juga Bu. mantap ini kamu selegram ya. Mantap sekali. Endang, bagaimana Endang? Upaya yang kamu dapat lakukan apa Endang? Membuat poster, Bu. Oh iya, bagus sekali itu ya. Nanti kita akan bahas poster itu pada pertemuan kali ini ya. Oke, baik. Kemudian ini, tolong kalian simak video pembelajaran ini, kalian simak dan cermati ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang konservasi flora dan fauna di Indonesia. Adalah konservasi flora dan fauna di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Baik, setelah kalian simak tayangan video tadi tentang konservasi flora dan fauna, apa yang dapat kalian simpulkan dari video tersebut? Rizky? Apa yang dapat kamu simpulkan, Rizky? Saya terlalu asik Bu, lihat gambar-gambarnya tadi, sangat-sangat cantik. Jadi Ibu tanya nih, tadi konservasi itu terbagi berapa wilayah tadi? Berapa ya? Ada berapa? Nggak tahu di sini. Bu, Ayo Cici, bantu si Rizky ini. Saya tadi bacanya ada 2 ya Bu ya. Iya, ada 2, apa-apa saja kawasannya? Yang cagar alam sama konservasi itu Bu. Oh iya, cagar alam masuk kawasan Suaka Suaka Marga Satwa Bu. Alam. Iya, satu lagi kawasan apa satunya? Eko, kawasan satu lagi kawasan apa Eko? Yang taman wisata ya, Bu? Iya, taman wisata itu termasuk kawasan pelestarian alam. Oke. Baik. Bertanya, Iya, Pipin, tanya, ayo. apa bedanya tuh Bu, cagar alam sama Suaka Marga Satwa itu? Ayo, yang lain bisa menjawab pertanyaan Pipin, apa perbedaan suaka alam dan cagar alam itu? Cagar alam dan Suaka Marga Satwa itu. Iya, yang lain bisa menjawab apa perbedaan cagar alam dan suaka marga satwa? Salah nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa, dicoba aja kan belajar. Kalau menurut saya, Bu, kalau cagar alam itu untuk melindungi flora, sementara suaka marga satwa untuk melindungi hewannya, Bu. Iya, terima kasih ya Eko sudah mencoba menjawabnya, tapi akan Ibu kasih perbaikan dulu, tambahan ya. saya Bu, Oh iya, Rizky. saya tahunya cagar alam itu yang dibiarkan tumbuh sendiri. Itu. Suaka marga satwa? Aku tahu Bu. Iya, baik Ibu akan jelaskan lebih rinci lagi untuk pengetahuan kalian. Kalau cagar alam itu kawasan suaka alam yang melindungi, di situ ada flora, ada
fauna juga ekosistemnya yang khas. Jadi bukan hanya flora saja, tapi juga ada faunanya. Itu ya kalau cagar alam. Contoh cagar alam yang terkenal di Indonesia itu cagar alam Taba Penanjung ya. Di apa namanya? Itu Taba Penanjung di Bengkulu. Itu khusus melindungi Rafflesia arnoldii tapi juga melindungi fauna lain seperti siamang, ada gajah dan harimau Sumatera. Kalau suaka alam itu dia khusus kawasan suaka alam yang melindungi fauna saja ya, tidak ada floranya. Seperti itu tadi yang Ibu beri contoh itu di video itu, contoh suaka margasatwanya itu di Pulau Komodo ya, di Nusa Tenggara Timur. Jadi dia memang khusus untuk melindungi komodo, tapi ada juga hewan lain yang dilindungi di situ seperti kakak tua kecil itu ya, jambul kuning, kemudian ada apa namanya, kuda, seperti itu. Oke, nah, sampai di sini paham materi konservasi flora dan faunanya? Paham Ibu. Terima kasih. Ya, kita lanjut tentang flora dan fauna yang terancam punah di Kalimantan Barat. Oke, ini gambar yang pertama ini apa, anak-anak? Ada yang tahu? Rangkong, Bu. Iya, rangkong atau enggang gading. Iya, kita bahas rangkong atau enggang gading dulu ya. Rangkong atau enggang gading ini merupakan fauna khas atau fauna maskot Kalimantan Barat. Jadi, pada masa sekarang ini, enggang gading ini sulit sekali untuk ditemui, bahkan sekarang terancam punah karena banyaknya sekali penggundulan hutan, jadi habitatnya itu rusak karena dia itu kan tinggal di pohon-pohon tinggi. Jadi karena hutan sekarang sudah banyak yang ahli fungsi hutan itu sudah berganti menjadi pemukiman, ada yang hutannya dibabat untuk jadi lahan pertanian, atau menjadi sekarang itu di Kalimantan Barat itu banyak kebun sawitnya ya, makanya populasi rangkong ini terancam punah, seperti itu, mulai terancam punah, mulai sedikit populasinya. Terus kemudian orang masyarakat itu banyak berburu ya, terutama masyarakat Dayak itu suka berburu burung ini karena paruhnya itu, yang diambilnya paruhnya itu dijual di pasar gelap ya, seperti itu. Kemudian yang gambar kedua ini apa? Ada yang tahu? Pasarnya nggak berlampu ya, Bu? Ya? Pasar gelap, iya gelap itu ya. Nggak ada Tidak lampu. resmi itu ya. Iya, biasanya di pasar gelap itu di luar negeri kadang. Rangkong ini jual di luar negeri seperti itu. Karena harganya yang mahal. Banyak pembelinya itu dari Cina ya, Tiongkok. Ini gambar keduanya ini apa? Ada yang tahu? Buah apa ini? Buah jambu, Bu. Bukan jambu, Rizky. Ada yang lain. Eko, ini buah apa ini? Atau Cici? Tahu? Saya Nggak. nggak tahu, Bu. Cici biasanya tahu itu, Bu. Dia kan juara kelas. Iya. Nggak tahu ya? Ini buah tengkawang ya anak-anak. Atau biasanya bahasa Indonesianya orang bilang tengkawang itu meranti merah. Iya, meranti ini juga terancam punah ya di Kalimantan Barat. Padahal tengkawang ini merupakan flora maskot juga. Selain ini tadi dia fauna maskot Kalimantan Barat, sedangkan tengkawang ini merupakan flora maskot Kalimantan Barat. Dia juga terancam punah karena deforestasi ya, pengundulan hutan, kemudian penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat dan eksploitasi berlebihan. Karena harganya mahal ini tengkawang, jadi orang ini berlebihan itu untuk menebang pohonnya. Ini bermanfaat sekali untuk masyarakat setempat ya, khususnya di Kalimantan Barat. Ini diambil karena tengkawang ini minyak nabatinya sangat tinggi, makanya dimanfaatkan masyarakat untuk diambil minyaknya, kemudian dijadikan butter atau mentega ya, untuk memasak. Kemudian gambar yang ketiga udah tahu dong, ini gambar apa? Ya, gambar apa ini? Eko itu, Bu. Hah? Eko. Gambar Eko. Wah, Pipin jahat. Kamu ini bisa, Nakal, Bu, Pipin, Bu. ini Pipin ini udah datang pernah lagi ngatain temennya lagi, nggak boleh kayak gitu ya. Boleh Pipin. Itu
Ini orangutan ya, ini orangutan Kalimantan. Kalimantan ini juga langka ya anak-anak, karena sering diburu itu untuk diperjualbelikan ya. Dari bayi sampai ke yang udah dewasa juga diburu ini sama masyarakat. Juga karena hutan juga, alih fungsi hutan, sekarang habitatnya itu rusak karena hutan kita itu banyak dijadikan pemukiman, juga jadikan untuk perkebunan sawit seperti itu. Oke, setelah kita bahas secara singkat tadi flora dan fauna yang terancam punah di Kalimantan Barat, Ibu ingin tanya nih. Tadi kan udah kita bahas nih ketiganya ini. Ada enggang-gading, ada rengkawang, ada orangutan. Jadi apa yang menyebabkan flora dan fauna langka di Kalimantan Barat ini terancam punah? Apa yang menyebabkannya? Eko. Tadi kan udah Ibu bahas. Jadi secara singkat itu Kenapa apa itu yang- Iya, apa yang menyebabkan flora fauna yang terancam punah tadi Eko yang Ibu jelaskan tadi? Perburuan liar, Bu, untuk dijual. Perburuan liar untuk dijual. Kemudian Rizky? Jadi yang saya dengar tadi alih fungsi lahan, Bu. Iya, alih fungsi lahan. Jadi awalnya hutan itu dijadikan pemukiman, dijadikan lahan pertanian dan perkebunan sawit. Ada lagi penyebab yang lain selain alih fungsi hutan, Cici? Kerusakan habitatnya, Bu. Iya, rusak sudah habitatnya karena ada penebangan liar ya. Oke, bagus semuanya, tepuk tangan untuk kalian semua. Kemudian sekarang Ibu tanya nih, setelah kalian udah tahu tadi flora fauna terancam punah, kemudian bagaimana upaya yang dapat kalian lakukan itu untuk menjaga flora dan fauna Indonesia yang terancam punah sebagai generasi muda sekarang ya. Kalian kan udah punya media sosial itu, jadi bagaimana upaya yang dapat kalian lakukan itu? Saya Ibu Iya, Pipi. aktif di Greenpeace Ibu, jadi anggota. Iya, jadi kamu kampanye ya, Pipin ya. Iya, bagus sekali. Kemudian bisa juga kalian membuat poster ya, sesuai dengan tujuan pelajaran kita hari ini, kita akan membuat poster ya. Jadi sebagai upaya kalian sebagai pelajar untuk mengkonservasi pelestarian flora dan fauna yang terancam punah. Oke. Sekarang Ibu akan bagi kelompoknya ya. Tadi kan ada 3 ya, tadi ya, ada enggang-gading, ada rengkawang, dan juga ada orangutan. Jadi Ibu sudah bagi nih kelompoknya. Untuk kelompok 1 yang akan kalian kerjakan itu kalian berdiskusi tentang konservasi enggang-gading ya. Anggota kelompoknya ada Adop di situ, kemudian ada Endang, kemudian ada Islawika ya. Kemudian untuk kelompok 2 ini konservasi tengkawang itu anggotanya Eko Sadarwardoyo, ada Cici Istiponta, kemudian ada Valen ya. Untuk kelompok 3 konservasi orangutan Kalimantan itu ada Rizky, kemudian Pipin Maisaro. Oke, sebelum kalian diskusi, Ibu akan bahas tentang jadwal pembuatan posternya ya anak-anak. Yang pertama itu Ibu kasih tugas itu di LKPD ya. Udah kalian cek di classroom ya. Di situ ada LKPD-nya. Kemudian kalian mencari informasi tentang hewan atau fauna yang fauna dan flora yang Ibu tentukan tadi. 20 menit kalian carinya, baik dari bahan ajaran yang Ibu sajikan di classroom, bisa juga dari internet atau narasumber lainnya. Jadi kalian cari itu, misalnya untuk kelompok 1 cari tentang enggang-gading, kelompok 2 itu cari tentang tengkawang, kelompok 3 itu cari tentang orangutan. Oke, yang ketiga itu yang untuk 30 menit ini kalian buat posternya ya di Canva ya, kalian buat posternya, kemudian 10 menit itu persiapan presentasi. Ini lembar kerja peserta didiknya sudah Ibu kirim tadi di classroom. Jadi kalian analisis tadi salah satu flora fauna yang sudah Ibu tentukan. Kemudian kalian cari itu, ini LKPD-nya, contoh LKPD-nya Ibu share dulu. Ini ya, contoh LKPD kalian ya. Ini kalian analisis, kemudian kalian sudah kalian analisis, kalian cari informasinya, kalian masukkan di tabel ini ya. Contoh misalnya nama flora dan faunanya ini enggang-gading. Nama latinnya apa? Dituliskan di sini. Kemudian status kepunahannya seperti apa?
kemudian persebarannya di Kalimantan Barat ini bagaimana, kemudian kawasan konservasi yang ada di Kalimantan Barat itu apa-apa saja. Kalian cantumkan di tabel ini ya, anak-anak. Mengerti sampai di sini? Iya, yang untuk tugas kedua ini, iya, kalian membuat, iya, poster tadi. Ini contoh poster Ibu ya. Mungkin kalian bisa lebih kreatif dari Ibu ya. Ini contoh poster Ibu. Mungkin kalian bisa lebih kreatif lagi membuatnya, lebih bagus lagi supaya nanti bisa kalian unggah di media sosial kalian masing-masing. Oke, baik. Ini Ibu akan beri panduan sedikit untuk kalian membuat posternya di Canva. Sudah terlihat anak-anak? Iya, nanti kalian masuk di sini, kalian login dulu. Sudah ada akunnya kan? Iya, belum. Halo, kalian dulu, daftar dulu ya, login dulu, daftar dengan email kalian. Kemudian udah masuk seperti ini, udah masuk ke menu Canva, kalian buat desain ya. Ketik di sini buat desain, oke? Sudah ketik buat desain, kemudian klik ini poster pendidikan, ya. Klik dulu poster pendidikan. Ini masih loading ya anak-anak, tunggu ya. Sudah terlihat menu di poster pendidikannya? Iya, di sini ada menu-menu ya. Bisa kalian pilih unggah di sini. Unggah di sini kalian pilih gambar-gambar yang tadi Ibu tugasan kalian. Ini contohnya ya, gambar enggang gading. Ibu sudah ada, tinggal atau kalian nanti kalian unggah dulu, kalian upload dulu di sini. Unggah dulu gambarnya, kemudian pindahkan di sini. Kemudian nanti kalian masukkanlah teks-teks yang di sini ya. Ini klik teks, kalian pilihlah. Kalian tulis di situ, misalnya judulnya apa? Ditulis di sini. Misalnya ada kalimat-kalimat seperti gini, selamatkan enggang gading dari kepunahan. Oke. Ini contoh ya. Ini kalian bisa kecilkan di sini ya. Ini ada kurangi hurufnya atau fontnya, ini bisa dikecilkan, sesuaikan dengan mau kalian seperti apa. Ya, udah dikecilin. Kemudian iya, letakkan di tempat yang kalian suka. Misalnya di sini, geser gambarnya atau gimana. Paham sampai di sini? Paham anak-anak? Amin. Iya, oke. Oke, baik. Sekarang silakan kalian masuk ke breakout room kalian masing-masing untuk berdiskusi tentang tugas yang telah Ibu berikan. Ibu kasih waktu 30 menit ya untuk buat posternya. Oke, silakan. Apabila ada kendala atau kesulitan yang kalian alami, silakan tanya langsung kepada Ibu ya, biar Ibu akan membantu kalian. Ayo Pipin, kita kerjakan. Baik, sudah selesai semuanya? Selesai Ibu, ini sudah. Oke, kalau sudah selesai, sebelum kita presentasi, kita ice breaking dulu sebentar ya, biar kalian lebih semangat, biar kalian lebih fokus belajarnya ya. Baik, judul ice breaking kali ini namanya itu satu pegang judulnya. Jadi gini ya, kalau Ibu bilang satu pegang kepala ya, satu pegang kepala. Kemudian Ibu bilang pegang hidung. Nggak usah pegang hidung karena tidak ada kata satu. Judulnya kan satu pegang. Iya, satu pegang kepala, baru pegang kepala. Atau satu pegang hidung, baru pegang hidung. Tapi Ibu bilang pegang mulut. Nggak usah dipegang karena tidak ada kata satu. Paham sampai di sini? Paham Ibu. Iya, kita mulai ya. Kita mulai dari Rizky dulu, oke. Rizky, fokus ya Rizky ya.
Bentar, Bu, bentar. Oke. Iya. 1 pegang hidung. 1 pegang kepala. Pegang telinga. Iya, bagus. Fokus sekali. Tepuk tangan. Ayo kita coba siapa lagi? Eko ya, Eko. Ayo Eko. Fokus ya Eko ya. 1 pegang telinga. Ya, Bu. 1 pegang telinga. Pegang hidung. Iya, fokus. Tepuk tangan dulu ya Eko. Oke. Cukup sekian ice breaking kita. Kemudian kita presentasi. Siapa yang kelompok mana yang dulu mau presentasi ini? Saya, Bu. Ya, kelompok Rizky dulu. Baik. Ibu, Iya. saya share screen ya. Iya. Baik Rizky, silakan. Nah, ini Bu, yang ngerjakan Pipin ini Bu. Dia malu-malu aja, padahal dia bisa itu ngerjakan. Oh iya, bagus sekali ya kerjasama kalian ya. Baik, silakan ceritakan hasil diskusinya, Siski. Oke, ini hasil kelompok saya dengan Pipin. Kami menganalisis flora dan fauna yang dikonservasi oleh pemerintah ya. Yang pertama itu nama faunanya itu orang hutan Kalimantan, bahasa Latinnya Congo pygmaeus. Status kepunahannya kritis, mengalami kepunahan, bersebaran di Kalimantan Barat, di hutan konservasi Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, dan Kapuas Hulu. Kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Palung, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Kemudian yang kedua kawasannya itu Taman Nasional Betung Kerihun, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Ini poster yang kami kerjakan, Bu. Nampaknya Pipi memang suka dengan orang hutan, Bu. Nah, dia suka sekali mendesain ini posternya. Nah, dia tadi yang mau, saya aja yang mendesainnya. Ternyata hasilnya bagus sekali, Bu. Bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompoknya. Mari berikan tepuk tangan, Ibu sangat mengapresiasi sekali ya, bagus sekali posternya. Kemudian untuk lain ada yang ingin ditanyakan ke kelompok Rizky atau sudah paham? Eko, sudah paham dengan hasil presentasi kelompok Rizky, kelompok 3? Paham, Bu? Ya, selanjutnya kelompok siapa? Saya, Bu, Kelompok Eko. kelompok 2, Bu. Ya, silakan presentasi kelompok Eko. Baik, Bu dan teman-teman, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Ibu? Ya, sudah terlihat Eko. Nah, baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2. Setelah kami tadi berdiskusi, saya akan mencoba mewakili mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, Bu, kelompok 2. Yang pertama, mengenai analisis flora fauna yang dikonservasi oleh pemerintah bersama masyarakat di Kalimantan Barat untuk dijaga keberadaannya. Kebetulan tadi kelompok kami, kelompok 2, dapat tugas untuk mengamati atau menganalisis tentang tengkawang atau biasa disebut meranti merah. Nah, ternyata tengkawang ini status kepunahannya sudah kritis atau hampir mengalami kepunahan. Persebarannya di Kalimantan Barat itu ada di hutan Kabupaten Bengkayang dan Melawi. Kawasan konservasi ada di Taman Nasional Bukit Raya, Bukit Baka, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Nah, kemudian kami tadi mencoba membuat posternya, Bu. Ya, walaupun sudah cukup susah payah, walaupun hasilnya kurang memuaskan, nanti mohon dimaafkan ya, Ibu. Seperti inilah hasil poster buatan kami.
yang rencananya nanti akan kami kampanyekan melalui media sosial kami masing-masing, Ibu. Mungkin Iya, demikian bagus. saja presentasi dari kelompok kami, Bu. Iya, bagus sekali hasil posternya ya. Tolong tepuk tangan dulu untuk kelompok Eko. Baik. Untuk kelompok terakhir ada bagaimana Endang? Mana Endang ini kelompok terakhir? Endang? Masih di luar kayaknya, Bu. Oh iya, baiklah. Belanja ya. Oke, baik. Jadi hasil dari poster yang kalian buat tadi, silahkan sekarang kalian unggah dulu ya ke Instagram kalian masing-masing. Oke, Ibu silahkan kalian mengunggah dulu hasil posternya di Instagram ya. Ya, unggah dulu. Mana Pipin? Saya tidak punya Instagram ini. Pipin. Saya nggak punya Instagram, Bu. Boleh di Facebook, Bu? Boleh. Iya. Media sosial apa saja yang kamu punya? Boleh TikTok, boleh Facebook, boleh Twitter, boleh. Siap, Ibu. Iya. Sudah selesai diunggah? Sekarang kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi konservasi itu tadi terbagi berapa macam? Cici, ada berapa macam? 2, Bu. Ya, konservasinya apa-apa saja itu? Yang 2 itu kawasan apa? Kawasan cagar alam. Iya, kawasan suaka alam. Terus kawasan Suaka apa? alam. Yang satu lagi saya lupa tadi, Bu. Satu lagi apa, Eko? Kawasan apa? Suaka alam ya, Bu? Iya, suaka alam sama kawasan apa satu lagi? Pelestarian alam. Pelestarian alam. Kemudian alam itu terbagi menjadi 3. Apa-apa saja, Cici? Maaf, Bu. Apa, Bu? Pertanyaannya, Bu? Nggak kedengaran. Alam itu terbagi menjadi 3. Apa-apa saja kawasannya di suaka alam tadi yang kamu sebutkan tadi. Nggak kedengaran, Cici? Suaranya? Mic-nya off itu. Cagar Cici? Ya, Bu. Kawasan apa tadi suaka alamnya? Ada cagar alam. Terus apa? Cagar alam, Bu. Terus? Suaka alam, Bu. Iya. Kemudian yang terakhir? Yang terakhir saya lupa, Bu. Cagar biosfer. Kemudian flora fauna yang terancam punah tadi ada 3. Apa-apa saja flora faunanya? Ayo Eko. Tidak kedengaran suaranya Eko. Burung apa tadi? Enggang gading. Kemudian tengkawang. Ya. Satu lagi orangutan. Iya, bagus sekali, tepuk tangan ya. Baik, kemudian tadi juga kalian sudah menyelesaikan tugasnya dengan membuat poster sebagus mungkin ya, tadi sebagai upaya kampanye pelestarian flora dan fauna di Indonesia yang terancam punah. Baik. Tadi sudah kita simpulkan bersama untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup pertemuan kali ini, silakan kalian kerjakan soal evaluasi yang sudah Ibu kirim di Google Classroom ya. Soal evaluasinya kalian kerjakan, kalian tulis nama kalian, kelas kalian, kemudian kerjakan kelima soal ini. Inilah salah satu jawaban paling benar pada huruf A, B, C, D, dan E berikut ini, ya, soal pilihan ganda. Silakan kalian kerjakan. Berarti semua sudah mengerjakan ya. Oke. Oke, baik. Sebelum kita tutup materi kita pada hari ini, minggu depan kita akan belajar tentang manfaat flora dan fauna ya.
Jangan lupa kalian pelajari di rumah, nanti akan Ibu bagikan bahan ajarnya. Kemudian Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan.